Pemilu seperti lomba maraton, kita belum tahu siapa yang juara sampai mereka tiba di garis finish. Per hari ini, pemilu presiden belumlah sampai di garis finish, bahkan kampanye pun belum dimulai. Itu respon kita membaca berita yang banyak sekali hari-hari ini bahwa elektabilitas Anies Baswedan justru menurun setelah ia deklarasi pasangan capres-cawapres pertama dengan Muhaimin Iskandar. Kita mulai dengan data. Ini data survei LSI dan JA di bulan September 2023. Prabowo masih unggul sementara di angka 39,8%. Di bawahnya sedikit lebih rendah, Ganjar di angka 37,9%, lalu di bawahnya lagi Anies Baswedan di angka 14,5%. Dukungan kepada Anies masih sangatlah jauh dibandingkan Ganjar, apalagi Prabowo, selisihnya lebih dari 20%. Dan kita lihat sekarang ini perbandingan dukungan kepada Anies Baswedan bulan September dan bulan Agustus. Di bulan Agustus belumlah itu deklarasi dinyatakan bersama Muhaimin, karena deklarasi dinyatakan pada tanggal 2 September. Sebelum deklarasi, dukungan kepada Anies sebesar 19,7%, lalu setelah deklarasi justru menurun menuju 14,5%, turunnya cukup banyak 5%. Apakah gerangan penyebabnya? LSI ini juga melakukan satu riset, termasuk juga riset kualitatif, dan disimpulkan di sana kemarahan SBY yang besar kepada Anies, kritiknya kepada Anies yang masif, itu ikut menurunkan elektabilitas Anies. SBY mengatakan bahwa sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, bagaimana nanti jika jadi pemimpin. Kita tahu elektabilitas itu 3 fondasinya. Pertama adalah track record sang tokoh di masa lalu, apa yang dia kerjakan. Kedua, program-program yang akan ia sampaikan, ia akan berikan kepada rakyat banyak. Yang ketiga adalah personalitinya. Jika personalitinya diserang seperti sekarang ini, Anies dianggap tidak amanah, maka itu besar efeknya. Namun sekali lagi, pemilu belum selesai dan Anies masih punya potensi menjadi kuda hitam untuk menyusul di tikungan terakhir. Karena bukankah juga di Pilkada DKI di tahun 2017, Anies juga selalu buncit, tapi ia kemudian di akhir dari pemilu itu justru menjadi pemenang pertamanya. Ini juga harapan masih buat Anies dan pendukungnya, bahwa ia masih potensial menjadi kuda hitam, sekaligus juga ini menjadi cambuk bagi Prabowo dan Ganjar agar tidak membuat blunder, supaya mereka tak lagi terkejar. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny J.A.